Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam PAP online kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesetiaan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah memelihara dan menjagai kami, dan pada saat ini kami rindu Tuhan terus memberkati kami di dalam firman-Mu. Mari Engkau Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami diperlengkapi di dalam firman-Mu, dimampukan untuk memahami, memegang, dan melakukannya di dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami, biarlah Engkau pakai sedemikian rupa dalam segala kelemahan, kekurangan, dan kebodohannya. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, menyatakan kuasa-Mu dan berkat-Mu bagi kami dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 20 sampai 21. 1 Timotius pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu." Teman-teman sekalian, bagian ini mengingatkan Timotius untuk terus menjaga imannya. Apa yang sudah dipercayakan, diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu iman dan pengenalan yang benar akan Kristus, akan keselamatan di dalam Kristus, itu harus dipelihara, artinya dijaga, dikembangkan, dan dipegang teguh. Artinya iman kita harus ditumbuhkan. Nah, itu menjadi dasar, itu menjadi pedoman, itu menjadi penuntun bagi kita di dalam menjalani hidup-hidup kita di tengah-tengah dunia yang sekuler ini. Dan di dalam dasar iman yang benar, Paulus mengingatkan Timotius untuk berjaga-jaga, untuk membentengi, untuk mengawasi yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang mengajarkan ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan iman. Yang disebut di sini Paulus tidak kudus dan tidak suci. Sehingga apa? Pengetahuan yang dimiliki itu cenderung menyesatkan. Pengetahuan yang dimiliki itu bertentangan dan menyimpang dari iman, sehingga iman kita, pengetahuan kita itu berjalan di dalam rule, berjalan di dalam arah yang salah. Nah, berkaitan dengan iman dan pengetahuan, sering sekali di tengah-tengah dunia ini terjadi pemisahan, ya. Pemisahan antara iman dan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Saya teringat guru biologi saya pernah mengatakan ketika kami belajar tentang evolusi dari Darwin. Sebelum belajar evolusi, guru kami mengatakan, mari sejenak abaikan, ya, Alkitab yang kita yakini. Mari sejenak pinggirkan apa yang kita yakini tentang penciptaan, dan saat ini kita belajar tentang teori evolusi. Nah, dari situ kita dapat melihat dan memahami bahwa banyak orang ketika dia berilmu dan berpendidikan, maka pengetahuan dan pendidikan dan ilmu yang dia miliki itu kadang bisa menggeser imannya. Itu bisa menyingkirkan imannya, sehingga apa? Dia tidak lagi percaya akan Tuhan, sehingga timbullah ateisme di dalam hidup kita. Tetapi di satu pihak, orang percaya, orang beriman itu menutup diri terhadap ilmu pengetahuan. Walaupun dia berpendidikan, dia tidak
membuka diri untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Walaupun pendidikan dan ilmu pengetahuan itu bertentangan dari iman yang dia miliki. Sehingga sering sekali ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita pelajari atau yang kita miliki ataupun yang dipegang oleh orang, itu hanya berjalan tanpa arah, tanpa ada orang yang mengontrol, tanpa ada kehadiran iman di sana untuk menyinari dan mengarahkan. Sehingga sering sekali iman dan pengetahuan itu berjalan secara terpisah. Sehingga ada orang beriman tanpa berilmu, itu akan menimbulkan fanatisme yang buta terhadap imannya. Di satu sisi ada orang berilmu tanpa beriman, sehingga itu akan menyesatkan dan sering melenceng bertentangan dari iman yang kita miliki. Nah, di satu sisi kita sulit menemukan orang beriman dan berilmu. Kita sangat sulit menemukan orang yang beriman dan berilmu. Dan yang paling banyak kita temukan adalah orang yang tidak beriman juga tidak berilmu. Ini akan menjadi bahaya besar. Kitab Amsal menyebutkan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak percaya itu adalah sumber masalah dan sumber kejahatan, sumber dosa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, di manakah kita harus berdiri? Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah kita harus bersikap di antara iman Kristen, iman yang benar, dan ilmu pengetahuan? Nah, kalau kita meyakini dan memahami bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini adalah bersumber dari Allah, dan kita juga memahami Allah adalah sumber pengetahuan. Dan Amsal mengatakan di dalam Amsal 2 ayat 6 bahwa Allah adalah sumber kepintaran, sumber pengetahuan. Dan kalau kita meyakini segala kebenaran adalah sumbernya dari Allah, dan awal dari pengetahuan itu adalah Allah dan takut akan Allah, maka orang-orang percaya, orang-orang beriman itu harus dengan sungguh-sungguh belajar, dengan sungguh-sungguh untuk menambah ilmu pengetahuan di dalam hidupnya. Bukan hanya ilmu pengetahuan secara akademis di dunia pendidikan, berbicara tentang ilmu pasti, ilmu sosial, dan segala apa yang kita pelajari di bangku pendidikan, tetapi juga kita belajar dari semua ilmu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik ilmu budaya, adat istiadat, dan sepenuhnya. Di dalam pengalaman saya pernah mendengarkan seseorang yang berpengaruh ya tengah-tengah dunia ini. Dia secara finansial oke, pekerjaan mantap, pengetahuan tentang ilmu budaya, adat istiadat Batak mantap, tetapi tidak beriman. Dan dia pernah berkata bahwa Roh Kudus itu adalah kumpulan roh nenek moyang kita. Saya dalam hati betapa menyesatkannya orang ini. Nah, sering sekali itu yang terjadi di dalam banyak hal dalam hidup kita. Ilmu pengetahuan kita pegang secara utuh, bulat-bulat, tanpa disinari oleh firman Tuhan, sehingga pengetahuan itu bisa menyesatkan banyak orang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, anak-anak muda yang masih memiliki banyak kesempatan di dalam hidup ini, memiliki banyak waktu untuk mengupgrade diri kita, kita harus berjuang, ya, mempelajari segala sesuatu ilmu pengetahuan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bangku kuliah kita mari belajar dengan sungguh-sungguh.
ilmu-ilmu sosial di tengah-tengah kehidupan kita, mari belajar dengan sungguh-sungguh. Ilmu apa saja yang ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita belajar untuk apa? Supaya ilmu kita itu yang dituntun oleh iman kita itu boleh berjalan di dalam kebenaran dan juga boleh mengarahkan orang ke dalam kebenaran. Saya punya pendapat bahwa orang percaya, orang beriman atau hamba-hamba Tuhan itu harus menguasai banyak ilmu. Karena apa? Kita berhadapan dengan banyak orang. Kita berhadapan dengan tipe-tipe orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ketika hamba Tuhan, seseorang hamba Tuhan mau melayani seorang petani, maka dia harus mengerti sedikit tentang ilmu pertanian. Ketika seorang hamba Tuhan mau melayani orang yang berprofesi sebagai dokter, maka dia harus memiliki pengetahuan tentang kedokteran, tentang kesehatan. Ketika seorang hamba Tuhan berhadapan dengan orang ahli hukum, maka dia harus mengerti sedikit tentang hukum. Ketika hamba-hamba Tuhan bertemu melayani tokoh-tokoh adat, maka dia harus menguasai sedikit tentang adat istiadat dan budaya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk melayani dunia ini dengan segala latar belakang yang berbeda-beda, maka kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus mengisi hidup kita dengan banyak sekali ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Kehadiran kita, iman kita, itu boleh, ya, iman dan pengetahuan kita itu boleh menyinari banyak aspek-aspek kehidupan di sekeliling kita. Sehingga kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, menjaga diri kita tetap beriman, menjaga diri kita tetap benar, menjaga diri kita tetap kudus, tetapi kita juga harus memberi pengaruh di dalam kehidupan kita dengan iman dan pengetahuan yang kita miliki. Maka adik-adik yang masih mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berprofesi di dunia kerja, kuasai dunia pekerjaanmu, upgrade dirimu, tetapi sinari, terangi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat yang menyimpang di dalam dunia kita, baik pendidikan, baik profesi kita bisa hadir di sana. Ya. Saya pernah terlibat di dalam pelayanan profesi dunia medis. Ya, saya bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang medis yang anak-anak Tuhan, sehingga ilmu yang mereka miliki dan profesi yang mereka miliki itu boleh memberkati banyak orang. Saya juga salut dengan salah satu pengacara besar di Indonesia, di mana dia sebelum melakukan profesinya, pekerjaannya, dia selalu mengawali dengan firman Tuhan. Artinya apa? Dia mau pengetahuannya itu disinari oleh firman Tuhan. Dan saya pernah membaca sebuah tulisan kesaksian seorang psikolog. Dia sedang membaca Alkitab di ruang prakteknya, dan ketika dia datang pasien, dia tutup Alkitab, dia simpan ke dalam laci mejanya, dan ketika pasien bertanya, "Pak dokter, saya melihat sekalipun Anda seorang yang pintar, psikolog hebat, konseling, tetapi Anda masih membaca Alkitab." Dia mengatakan apa? Tanpa Alkitab yang saya baca, maka ilmu pengetahuan, konseling yang saya miliki tidak akan berguna dan tanpa berarah. Sebenarnya sumber konseling saya adalah Alkitab. Ilmu konseling saya adalah firman Tuhan. Dia mengatakan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kita orang beriman, kita orang percaya. Ketika kita sudah punya dasar yang benar iman kita,
Maka iman kita itu harus mendorong kita untuk belajar banyak hal di dalam hidup kita. Sehingga iman kita itu pendorong kita untuk melayani orang. Iman kita itu adalah semangat bagi kita untuk melayani orang. Dan pengetahuan kita itu adalah bekal, senjata bagi kita untuk melayani banyak orang. Di Indonesia ini banyak orang pintar, tetapi sesat dan menyesatkan. Dan kita jarang menemukan orang-orang pintar yang beriman atau orang beriman yang pintar. Sehingga pengetahuan dan banyak hal di tengah-tengah berbangsa dan bernegara kita ini itu berjalan ke arah yang salah, menyimpang dari kebenaran, menyimpang ya, dari kebenaran. Sehingga kita tidak berkembang, kita tidak maju, dan kita tidak menjadi berkat. Oleh karena itu, mari adik-adik sekalian, kita harus mengupgrade diri kita dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Tantangan utama kekristenan yang menyerang kekristenan adalah apa? Kepintaran dan intelektual. Sering sekali tantangan yang kita hadapi adalah apa? Bahwa ajaran kekristenan itu tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pasti. Oleh karena itu kita harus berdiri di sana untuk menjawab tantangan-tantangan. Sehingga apa? Orang-orang yang berilmu ini tidak menjadi orang ateis. Orang-orang pintar ini tidak menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang pintar, dibutuhkan orang-orang yang berintelek, dibutuhkan orang-orang yang berhikmat, dibutuhkan orang-orang yang berpengetahuan luas untuk menjawab semua tantangan mereka. Saya sangat kagum dengan Bapak Pendeta Stephen Tong, di mana dia menguasai banyak bidang ilmu di luar teologi dan iman Kristen. Sehingga apa? Imannya dan ilmu pengetahuannya itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang datang dari luar kekristenan, yang dilontarkan oleh orang-orang pintar dan berpengetahuan untuk menantang tentang kekristenan. Oleh karena itu apa? Kita harus hadir di sana. Kita harus berjuang di sana untuk menjawab tantangan mereka. Nah, dan juga kita bukan hanya berilmu untuk menjawab tantangan orang-orang intelek yang menyerang kekristenan. Di satu sisi kita juga berilmu supaya apa? Kita bisa memberkati orang-orang. Salah satu kebutuhan di tengah-tengah dunia yang maju dan berkembang ini adalah apa? Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan jika kita melihat di sekitar kita, banyak orang juga yang tidak berpendidikan, sehingga hidup bermasyarakat kita menjadi kehidupan yang bisa dikatakan sangat berat atau bisa dikatakan amburadul. Karena apa? Banyak orang-orang bodoh, banyak orang-orang tidak berpendidikan, banyak orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga apa? Tindakan mereka itu apa? Sering sekali diawali dari kebodohan mereka. Dan kalau kita lihat kitab Amsal, sumber masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah apa? Tidak beriman dan tidak berpengetahuan. Oleh karena itu kita, orang-orang percaya, kita harus hadir di sana untuk menjawab tantangan ini juga, untuk menyelesaikan masalah ini juga. Kita yang beriman dan berpengetahuan, kita juga harus memberkati di sekitar kita. Pengetahuan yang kita miliki itu harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita melihat di sekeliling kita, kita tidak usah pergi jauh ke pelosok-pelosok yang mungkin masih ada buta huruf.
Jika kita melihat di sekeliling kita, di kota Medan, di lintasan rel kereta api, di pinggiran-pinggiran, kita masih dapat melihat, menjumpai banyak orang, bahkan anak-anak yang tidak memiliki akses kepada pendidikan, baik itu karena ekonomi atau kesempatan yang minim bagi mereka. Oleh karena itu kita harus hadir di sana. Salah satu misi EPDPA adalah memberkati melalui ilmu pengetahuan. Karena pelayanan kita itu harus holistik. Kita tidak bisa hanya memberitakan Injil. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Tetapi orang bodoh akan tetap miskin. Kalau kita belajar bagaimana Kristus melayani di tengah-tengah bangsa Yahudi pada saat itu, dia memberitakan Injil, dia juga memberikan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kebutuhan masyarakat pada saat itu, kesehatan, dia menyembuhkan banyak orang. Kehidupan ekonomi yang sulit, dia memberikan banyak orang makanan. Oleh karena itu kehadiran kita orang percaya itu juga harus memenuhi banyak kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan saat ini kebutuhan, salah satu kebutuhan paling penting itu adalah apa? Pendidikan. Ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan tidak ada kesempatan. Di dalam perkembangan kemajuan informasi, teknologi ini, maka yang utama yang dibutuhkan adalah apa? Kreativitas, pendidikan dan ilmu pengetahuan dan skill. Oleh karena itu, anak-anak muda pada saat ini yang mengaku bahwa engkau adalah orang percaya, orang beriman, maka mari persembahkan hidupmu. Layani orang-orang di sekitarmu. Kita, YPDPA, KPPM, kita membuka sekolah gratis bagi anak-anak di pinggiran. Maka jika engkau punya kesempatan, jika engkau punya kemampuan, jika engkau punya waktu, maka berikan bagi orang. Karena apa? Hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita saja. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini juga berarti milik sesama kita, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dan kepada sesama kita untuk menjadi berkat. Oleh karena itu mari, selain kita harus berjuang menambah, mengupgrade diri kita di dalam iman dan pengetahuan dan pendidikan kita dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Di satu sisi, kita juga harus membagikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kita punya sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga dunia yang kita miliki ini menjadi dunia yang lebih baik. Dunia yang kita miliki ini menjadi lebih baik kalau kita hadir di sana memperbaikinya. Kalau kita hadir terlibat di sana untuk memperbaikinya. Oleh karena itu mari mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekeliling kita. Jika adik-adik, teman-teman sekalian terbeban, bisa hubungi pengurus, bisa hubungi Bang Ramlan. Kita punya pelayanan untuk mendidik, melayani anak-anak yang sulit memiliki akses ke dunia pendidikan. Kita hadir di sana. Kita mau, sama seperti Kristus mau mengotori tangannya, mau merendahkan dirinya. Supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya kita dipulihkan, supaya kita diperbaharui. Demikian juga kita melalui apa yang ada pada kita. Mungkin kita tidak punya materi, tapi kita punya skill, kita punya waktu, kita punya tenaga. Maka berikan, persembahkan kepada Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Dan jangan-jangan di masa depan
orang-orang yang seperti itu yang kita layani, itu juga yang akan nantinya melayani kita di masa yang akan datang. Itu yang mungkin akan menjadi penolong bagi kita di masa yang akan datang. Sekarang kita menolong mereka, tapi mungkin saja suatu saat mereka juga akan menolong kita. Jadi teman-teman sekalian, beriman itu tidak menutup diri kepada pengetahuan. Karena kalau kita beriman tanpa pengetahuan yang luas, kita akan menimbulkan fanatisme yang buta. Sehingga kita menutup diri, kita membentengi diri, dan menutup akses kepada dunia di sekitar kita. Sehingga dunia sekitar kita akan berjalan tanpa arah, berjalan menyimpang dari kebenaran dengan ilmu pengetahuannya, tanpa disinari oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebagai ayat penutup, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Petrus di sana adalah apa? Pengetahuan. Dan kalau kita tidak memiliki, kita dikatakan buta dan picik. Karena apa? Iman kita itu tidak sempurna, tidak utuh. Oleh karena itu kita harus memperlengkapi diri kita, bukan hanya di dalam pertumbuhan iman, tetapi juga di dalam pertumbuhan kita secara intelektual, akademis, sehingga kita menjadi berkat, kita bisa menjadi penerang tengah-tengah dunia kita, di dunia pendidikan kita, di dunia profesi kita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Karena apa? Sumber segala sesuatunya adalah Tuhan, dan akan dikembalikan kepada Tuhan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami di dalam firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami terus giat dan semangat belajar mengupgrade diri kami di dalam ilmu pengetahuan, dan terus juga mengupgrade diri kami dalam pertumbuhan iman kami, pertumbuhan rohani kami, sehingga iman kami dan pengetahuan kami boleh berjalan bersama-sama, sehingga segala sesuatu yang kami miliki itu boleh kami pakai untuk berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.